air. Teknik ini dikenal dengan sebutan underwater welding yang umumnya dilakukan di bawah laut. Biasanya teknik ini seringkali digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada badan kapal dan perbaikan struktur kapal, konstruksi pipa air, konstruksi pipa minyak dan gas, konstruksi jembatan di atas air, bangunan lepas pantai, serta konstruksi lainnya yang terendam air. Metode pengelasan ini memerlukan welder atau tukang las yang memiliki keahlian menyelam yang tangguh dan memerlukan pakaian khusus untuk selam. Adapun proses pengelasan yang dipakai yaitu shielded metal arc welding, di mana proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik antara penutup metal atau elektroda. Friction welding. Kalau yang satu ini namanya teknik friction welding atau las gesek. Proses ini bekerja dengan mengandalkan panas dari gesekan akibat perputaran logam satu sama lain. Konsep kerjanya, benda dijepit kemudian digesekkan dengan kecepatan tertentu sehingga timbul panas. Karena panas akibat gesekan, material logam tersebut akan meleleh dan menyatu setelah melalui proses pendinginan. Nah, saat proses pencairan logam dengan gesekan terjadi, tekanan arah aksial diberikan. Jadi nanti material logam itu akan tersambung. Keunggulan utama dari las gesek ini yaitu dapat diterapkan pada dua logam tidak sejenis, di mana itu tidak bisa dilakukan oleh metode las yang lain. Di samping itu, ikatan yang dihasilkan pun kuat, meskipun tanpa bahan tambah atau filler dan baut. Bahan yang paling sering digunakan sebagai komposer mencakup baja, alloy, stainless steel, dan aluminium, serta beberapa logam lainnya. Termite welding. Termite welding adalah proses pengelasan di mana panas untuk penggabungan dihasilkan dari logam cair yang berasal dari reaksi kimia termit. Termit sendiri merupakan sebuah campuran serbuk aluminium dan besi oksida yang bisa menghasilkan reaksi eksotermik ketika dibakar. Bahan tambah atau filler pada pengelasan ini berupa logam cair. Logam cair tersebut dituang pada sambungan yang telah dilengkapi dengan cetakan. Jadi proses penggabungan ini sebenarnya lebih mirip dengan pengecoran. Berbeda dengan yang lain, teknik ini dibuat khusus digunakan untuk memperbaiki keretakan pada baja yang berukuran sangat besar. Salah satunya menyambungkan rel kereta yang patah misalnya. Micmac welding. Ada lagi nih jenis pengelasan yang disebut micmac welding. Teknik ini merupakan bagian dari metode las gas metal arc welding, di mana pada proses las ini menggunakan kawat las yang digulung dalam satu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Perbedaannya ada pada jenis gas pelindung yang digunakan melalui proses lasmac dan proses lasmic. Nah, Mimin bantu jelasin ya. Proses lasmac adalah jenis pengelasan yang menggunakan gas pelindung CO2 saat proses pengelasan berlangsung. Untuk penggunaan gas pelindung ini biasanya untuk aplikasi pengelasan logam atau baja karbon rendah. Nah, sedangkan proses lasmic adalah jenis pengelasan yang menggunakan gas pelindung argon dan helium. Untuk jenis pengelasan ini biasanya digunakan untuk material non-logam seperti aluminium, stainless steel, paduan nikel tinggi, dan beberapa material lainnya. Circumferential weld. Untuk menutupi lubang dan menyatukan objek bundar atau berkeliling memang sedikit susah. Kekuatan kontraksi las yang tinggi dapat menyebabkan keretakan yang serius pada titik penutupan akhir. Karena hal itu, para teknisi membuat metode las baru untuk memudahkan hal tersebut yang disebut sebagai teknik circumferential weld.
Metode ini merupakan teknik las melingkar untuk menyatukan dua benda bundar. Dalam pengelasan jenis ini, komponen yang akan disambungkan diputar di depan satu atau beberapa obor las tetap. Biasanya teknik ini diaplikasikan pada konstruksi peralatan dan wadah, pembangkit listrik, dan dalam industri makanan. Laser beam welding. Laser beam welding merupakan proses pengelasan di mana penggabungan diperoleh dari energi yang terkonsentrasi tinggi. Sorotan cahaya difokuskan pada sambungan benda kerja. Teknik ini umumnya dioperasikan dengan gas pelindung untuk mencegah oksidasi. Gas pelindung yang digunakan contohnya seperti helium, argon, nitrogen, dan karbon dioksida. Namun, biasanya bahan tambah atau filler tidak diberikan dalam metode ini. Teknik laser beam welding ini punya kelebihan, yaitu tidak memerlukan ruang hampa, tidak memancarkan X-ray, dan dapat difokuskan serta diarahkan dengan lensa optik dan cermin.